Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwatal iman rahimakumullah. InsyaAllah malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Quranul Azim, karya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala. Dan malam hari ini kita akan memasuki pembahasan ayat yang ke-30 dari surat Al-Baqarah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dan idh, ingatlah, qala, berkata, Rabbuka, Tuhanmu, Rabbmu. Maka di sini biasanya diterjemahkan, dan ingatlah ketika berfirman Tuhanmu. Lil malaikati, li kepada, al malaikah jamak dari malakun. Malak satu malaikat. Lil malaikah kepada banyak malaikat. Ya. Jadi wa idz qala, dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Apa firman Allah kepada para malaikat? Inni, ini dua kata. Kata pertama inna, sesungguhnya, ya artinya aku. Sesungguhnya aku, Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ilun, isim fa'il dari ja'ala. Ja'ala artinya menjadikan. Ja'ilun, sesungguhnya aku akan menjadikan. Isim fa'il yang bermakna mustaqbal, bermakna akan datang. Sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Apa itu khalifah? InsyaAllah nanti kita akan bahas. Jadi kita nggak usah terjemahkan dulu lah. Ya, jadi sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Qalu, mereka berkata, siapa mereka di sini? Para malaikat. Para malaikat berkata, apakah taj'alu, engkau akan menjadikan, fiha, di dalamnya. Nyanyi ini kembali kepada siapa? Kembali kepada bumi tadi, al-ard. Apakah engkau akan menjadikan di dalam bumi itu, di bumi itu, man, siapa? Ya, man di sini menunjukkan kepada akil, kepada makhluk yang berakal. Ya, jadi bukan hanya manusia ya, man di sini, kepada setiap makhluk yang berakal. Yang berakal selain manusia apa ada lagi, Pak? Ada. Siapa? Malaikat. Malaikat berakal. Siapa lagi yang berakal selain manusia? Jin. Jin berakal. Ya. Tapi kalau hewan tidak berakal.
Maka yang ditanya oleh malaikat adalah apakah engkau akan menjadikan di muka bumi ini satu makhluk ya, yang berakal yufsidu, yang akan melakukan kerusakan fiha, di muka bumi itu. Wa yasfiku, safaka yasfiku, menumpahkan, dima'a, darah. Wa nahnu, dan kami ini para malaikat, nusabbihu ya, sabbaha yusabbihu. Di sini memakai fi'il mudhari. Yang salah satu makna fi'il mudhari itu adalah terus menerus, selalu mengerjakan. Ya, salah satu makna dari fi'il mudhari. Maka di sini malaikat menyatakan kami ini senantiasa bertasbih. Bihamdika, dengan memuji engkau. Wa nuqaddisu, dan kami senantiasa mengkuduskan, mengagungkan, mensucikan laka kepadamu. Qala, maka dia berkata, maksudnya siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni, sesungguhnya aku, a'lamu, mengetahui, ma, apa, la, tidak, ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Ya. Sekali lagi saya mohon ya di rumah coba dibaca terjemah perkataannya. Ya, sekarang sudah mulai banyak itu Quran terjemah perkata. Dibaca kata per kata maknanya, insyaallah makin lama makin sering kita membaca ya terjemah perkata itu, insyaallah kita akan mudah memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Sehingga ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan, baik dalam sholat maupun di luar sholat, terasa itu, athar, bekas dalam jiwa kita. Terasa bekas ya, dampak Al-Quran dalam jiwa kita. Ya. Berbeda antara orang yang faham dengan yang tidak faham, tentu saja berbeda. Antara orang yang memahami makna ayat Al-Quran dengan yang tidak memahami makna ayat Al-Quran. Jadi sekali lagi tadi terjemahnya wa, dan idh, ingatlah, qala, berfirman rabbuka, Tuhanmu, lil malaika, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku, ja'ilun, akan menjadikan, di al-ardi, muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya, dalam muka bumi ini, may yufsidu fiha, orang-orang atau makhluk berakal yang akan melakukan kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu, sedangkan kami, nusabbihu bihamdik, senantiasa bertasbih memujimu, wa nuqaddisudak, dan senantiasa mensucikan engkau. Qala, Allah berfirman, inni, sesungguhnya aku, a'lamu ma la ta'lamun, mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Firman Allah Subhanahu wa taala ini diungkapkan kepada para malaikat. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah berasal dari kata khalafa, yukhalifu, yang artinya yang menggantikan atau yang mengikuti. Di dalam ayat-ayat Al-Quran, ya ada beberapa ayat yang menggunakan kata khalafa yukhalifu ini. Misalnya di dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwallazi, dan dialah Allah, ja'alakum, yang telah menjadikan kalian wahai manusia, khalaifal ard, sebagai khalifah-khalifah di muka bumi. Sebagai pengganti. Pengganti siapa? Pengganti Allah di muka bumi. Nah, disebut khalifatullah, pengganti Allah di muka bumi untuk menegakkan hukum Allah. Ya. Di surat An-Naml ayat 62 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khulafa, para khalifah al-ard, di muka bumi. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walau nasha'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Dan kalaulah kami mau, kami berkehendak, laja'alna, pasti kami akan jadikan minkum, di antara kalian itu, malaikat fil ardi yakhlufun, yang menjadi khalifah di muka bumi, yang berganti-gantian menjadi pemimpin di muka bumi. Kalau Allah mau, Allah bisa jadikan di muka bumi ini khalifahnya siapa? Malaikat. Tapi Allah tidak mau. Allah berkehendak yang menjadi khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Subhanallah. Ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun." Maka datanglah sesudah mereka khalfun, satu generasi, satu pengganti. Ya. Ini di surat Maryam juga ada ayat yang serupa. Fa khalafa min ba'dihim khalfun, Maryam 69. Maryam ayat 59 kalau saya tidak keliru. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka sungguh akan datang sesudah mereka satu generasi belakangan yang menggantikan. Yang cirinya adalah adaa'us salah, menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti syahwat. Nah, ini arti harfiah dari kata khalifah. Khalifah berarti artinya apa tadi? Pengganti. Pengganti. Ya. Yang datang belakangan. Ya. Itu arti harfiahnya. Tapi yang dimaksud dengan khalifah di sini, kata para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, beliau mengutip perkataan Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, "Fakana ta'wilul ayati 'ala hadza", maka sesungguhnya yang dimaksud dengan makna dari ayat ini, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah", sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah, minni, yang dimaksud adalah khalifatan minni. Khalifah menggantikan aku. Akunya ini siapa? Allah. Jadi yang dimaksud khalifah di sini adalah khalifah yang menggantikan Allah. Yakhlufuni, yang menggantikan aku, fil hukmi baina khalqi, yang menggantikan aku dalam memutuskan perkara di antara makhluk-makhlukku. Wa inna dzalikal khalifata huwa Adam. Dan khalifah yang dimaksud di sini, khalifah pertamanya adalah Nabi Adam alaihissalam. Wa man qama maqamahu fi ta'atillahi wal hukmi bil adli baina khalqih. Ya. Dan sesudah Nabi Adam, maka khalifahnya adalah orang-orang yang menggantikan kedudukan Nabi Adam dalam mentaati Allah, dalam menegakkan hukum Allah, dalam berlaku adil di antara makhluk-makhluk Allah. Ya, jadi khalifah di sini maksudnya adalah menggantikan Allah di muka bumi dalam mengurusi makhluk-makhluk Allah, menetapkan urusan di antara makhluk-makhluk Allah. Wa ammal ifsadu wa safkud dima'i bighairi haqqiha, adapun orang-orang yang melakukan kerusakan, melakukan kezaliman, menumpahkan darah dengan tanpa hak, orang-orang yang tidak melakukan keadilan, tidak menegakkan hukum Allah, famin ghairi khulafaih, maka tidak bisa disebut sebagai khalifah. Tidak bisa disebut sebagai pengganti Allah. Tidak bisa. Ya, jadi khalifah di sini maknanya adalah menggantikan Allah dalam menetapkan hukum. Dalam menerapkan hukum, bukan menetapkan hukum. Dalam menerapkan hukum Allah di muka bumi, menerapkan syariat Allah. Wa min dzalika, dilanjutkan kembali oleh Imam Ibnu Katsir, dan karena itulah qila li sultanil a'zam khalifah, dikatakan kepada sultanil a'zam, kepada penguasa yang paling tinggi, disebut mereka itu khalifah. Min dzalika, ya, disebut ya di sultanil a'zam khalifah. Li'annahu khalafa alladhi kana qablahu, karena ia menggantikan orang yang memimpin sebelumnya. Faqama bil amri maqamahu,
maka ia ya menjabat ya urusan-urusannya, fakana minhu khalafan, lalu dikatakanlah ia sebagai seorang pengganti. Ya. Jadi disebut khalifah itu juga, makanya disebut juga khalifah adalah seorang siapa? Seorang sultanul a'zam, seorang penguasa yang tertinggi. Disebut khalifah. Ya. Sultan a'zam. Ya. Dan di masa lalu kita memiliki ini, seorang sultan al-a'zam, seorang pemimpin tertinggi kaum muslimin, di mana kaum muslimin berjihad bersamanya, berkorban bersamanya, melakukan perjanjian-perjanjian bersamanya. Ya, kita memiliki itu. Ya, seorang sultan al-a'zam. Hari ini ada nggak, Pak? Nggak ada, Pak. Hari ini kita nggak punya itu seorang khalifah, seorang sultanul a'zam. Ya. Sultanul a'zam yang pertama bagi kaum muslimin siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu digantikan oleh para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali wa Hasan. Wal Hasan. Jadi khulafaur rasyidin 5, Pak, bukan 4, Pak. 5. Ya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Para khulafaur rasyidin. Ya, yang mereka dipilih oleh kaum muslimin, dipilih berdasarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesudah itu maka berlakulah para khalifah-khalifah yang mereka ditunjuk oleh penguasa-penguasa sebelumnya yang diambil dari keluarga-keluarga mereka. Maka adalah pemerintahan Umayyah, dari keluarga Umayyah. Kemudian ada Abbasiyah, dari keluarga Abbas. Kemudian ada pemerintahan Umayyah yang kedua. Ya, Umayyah yang pertama kedudukannya di Syam, maka Umayyah yang kedua kedudukannya di Andalus, di Spanyol. Ya. Kemudian sesudah itu ada Khilafah Mamaduk di Mesir. Ada Fatimiyah, kemudian dihancurkan oleh Al-Ayyubiyah, oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian ya, sesudah itu bergeser ke wilayah Khurasan. Ya. Sampai akhirnya khilafah yang terakhir ya adalah khilafah Utsmaniyah, dipimpin oleh dinasti Utsman ya, yang mereka sebetulnya merupakan keturunan dari orang-orang Khurasan ya, pindah ke Turki. Nah, itu Sultanul A'zam. Sultan A'zam disebut sebagai khalifah. Ya. Kita kalau baca sejarah kita akan menemukan itu, bahwa apabila masih ada seorang Sultanul A'zam, maka penguasa-penguasa negeri yang ada itu tidak akan berani menyebut dirinya sebagai khalifah, tidak berani. Karena masih ada seorang Sultanul A'zam. Ya. Seperti misalnya ya ketika Khilafah Abbasiyah masih tegak di Baghdad. Ya, itu sudah ada sebetulnya keamiran atau kepemimpinan di Spanyol. Orang-orang yang tidak langsung di bawah kepemimpinan khalifah di Baghdad. Tapi mereka tidak menyebut dirinya sebagai khalifah, tidak. Penguasa-penguasa itu tidak menyebut diri mereka sebagai khalifah. Kenapa? Karena masih ada Sultanul A'zamnya. Masih ada penguasa yang kekuasaannya sangat luas. Ketika penguasa ini runtuh, hilang, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala pergulirkan kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin, barulah ini pemerintahan kaum muslimin yang ada di Spanyol menyebut dirinya sebagai khalifah. Jadi khalifah itu sepanjang masa selalu satu orang. Ya, tidak pernah dua, tidak pernah tiga. Karena memang demikian kata Nabi SAW, apabila ada dua orang amir yang memperebutkan kekuasaan, maka bunuhlah salah satunya. Gak boleh ada dua, harus ada satu orang saja pemimpin kaum muslimin. Nah itu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat,
inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Lalu malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Malaikat bertanya, apakah engkau wahai Allah, wahai Rabb kami, akan menjadikan di muka bumi ini makhluk berakal yang akan melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Jadi malaikat tiba-tiba bertanya seperti itu. Nah, ini pertanyaannya adalah yang sering dibahas oleh para mufassirin, dari mana para malaikat ini tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan makhluk yang nanti akan melakukan kerusakan, yang nanti akan melakukan pertumpahan darah. Dari mana malaikat tahu? Kok bisa malaikat tahu? Apa nebak-nebak atau gimana gitu? Ya. Nah, sebagian mufassirin ada yang berpendapat, ya, yang pendapat ini seluruhnya lemah sebetulnya. Ada yang berpendapat malaikat mengeluarkan pertanyaan seperti ini karena di muka bumi sebelumnya pernah ada makhluk yang mengurus di muka bumi dan akhirnya mereka berbuat kerusakan. Disebutkan oleh sebagian mufassirin makhluk ini adalah dari kalangan jin. Sebelum Nabi Adam diciptakan mereka menguasai muka bumi dan akhirnya mereka melakukan kerusakan, mereka menumpahkan darah, mereka saling membunuh sehingga akhirnya mereka dimusnahkan seluruhnya oleh Allah. Kecuali satu dari bangsa jin yang tidak dimusnahkan, dari bangsa jin penghuni bumi sebelumnya yang tidak dimusnahkan oleh Allah. Siapa itu? Yang bernama Azazil, yang kemudian diberi julukan iblis. Jadi Azazil ini sebagian mufassirin menyebutkan dia adalah penghuni bumi sebelumnya, sebelum manusia, yang ketika seluruh bangsa jin ini melakukan kezaliman, Azazil ini adalah jin yang paling bertakwa, jin yang paling besar ibadahnya, sehingga dia diselamatkan oleh Allah, dinaikkan ke surga, tinggal bersama dengan para malaikat. Makanya nanti ketika ada perintah kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, iblis menolak. Ada orang yang bertanya, kenapa iblis menolak? Bukankah memang iblis bukan malaikat? Wajar saja dia menolak. Tidak. Iblis memang bukan malaikat, tapi iblis tinggal bersama malaikat. Dan dia terkena hukum, terkena perintah dan larangan sebagaimana perintah dan larangan yang Allah tetapkan kepada para malaikat. Sama hal misalnya apabila kita warga negara Indonesia pergi ke Singapura. Kita kena nggak hukum di Singapura? Kena, Pak. Nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh meludah, nggak boleh macam-macam. Saya kan warga negara Indonesia, ngapain saya patuh sama hukum? Nggak bisa begitu. Meskipun iblis ini bukan malaikat, tapi karena dia tinggal bersama dengan para malaikat di negeri surga, maka ia terkena hukum dan perintah sama seperti para malaikat. Jadi ini ada versi pertama seperti itu. Ya, ada lagi versi yang lain, katanya malaikat itu sempat ya mengintip sijil. Sijil ini adalah buku catatan takdir. Dan di buku catatan takdir itu sudah dituliskan bahwa nanti akan ada makhluk bernama manusia yang akan melakukan kerusakan di muka bumi. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Namun sekali lagi pendapat-pendapat ini lemah. Dan Imam Nukatsir rahimahullah ta'ala malah menguatkan pendapat ya, yang beliau sebutkan bahwa malaikat itu bisa mengetahui bahwa yang akan diciptakan nanti akan melakukan kerusakan karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi malaikat mengetahui bahwa nanti yang akan diciptakan untuk melakukan kerusakan, punya potensi melakukan kerusakan karena Allah berfirman yang akan Allah jadikan adalah khalifah. Kita tadi sudah bahas makna khalifah itu apa?
pengganti Allah di muka bumi untuk memutuskan perkara di tengah manusia. Berarti akan ada perselisihan di tengah manusia. Akan ada perpecahan di tengah manusia. Akan ada kezaliman antar manusia. Maka malaikat dengan kecerdasannya dia tahu. Ini makhluk yang akan diciptakan. Pasti akan melakukan kezaliman. Ya, jadi kata Imam Ibnu Katsir begitu. Jadi malaikat mengetahuinya karena Allah menyebutkan kata khalifah. Yang khalifah ini dia memiliki tugas menetapkan atau menerapkan hukum di tengah-tengah manusia. Ya. Dan kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala, wa qaulul malaikati hadza laisa ala wajhil i'tiradi ala Allah. Dan sesungguhnya perkataan malaikat bertanya ini bukan dalam rangka menentang perintah Allah. Ya, malaikat bertanya bukan menentang perintah Allah. Wala ala wajhil hasadi li bani Adam, dan bukan juga karena dengki terhadap bani Adam, terhadap manusia yang akan Allah ciptakan. Kama qad yatawahhamahu ba'dul mufassirin, sebagaimana waham prasangka sebagian ahli tafsir. Jadi Imam Ibnu Katsir ya menolak pendapat para mufassirin yang menyebutkan bahwa, pendapat sebagian para mufassirin yang menyebutkan bahwa malaikat bertanya ini menggugat perintah Allah. Enggak mungkin malaikat itu menggugat perintah Allah. Atau malaikat dengki kepada manusia. Kenapa enggak kami saja yang jadi khalifah gitu? Kenapa enggak kami saja yang diturunkan di muka bumi? Tidak, malaikat tidak memiliki kemampuan untuk hasad atau kemampuan untuk menolak perintah Allah. Wa qad wasafahumullahu ta'ala bi annahum la yasbiqunahu bil qaul. Karena sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sifat kepada para malaikat bahwasanya mereka para malaikat tidak pernah mendahulukan Allah dalam ucapan. Maksudnya apa? Mereka tidak pernah melanggar perintah Allah. Tidak pernah menjadikan ucapan mereka di atas ucapan Allah, tidak pernah. Kalau kita kan enggak, manusia ini kurang ajar gitu. Kita ini sering sekali menjadikan ucapan kita di atas ucapan Allah. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina," jangan dekati zina. Ada orang bilang zina enggak apa-apa, asal suka sama suka. Nah, kita sudah jadikan ucapan kita di atas ucapan Allah. Ya. Nah, ini enggak boleh. Malaikat enggak punya kemampuan seperti itu. Allah tidak mensifati malaikat dengan kemampuan itu. Ai la yas'alunahu syai'an lam ya'dzan lahum fi. Yaitu malaikat tidak akan mungkin bertanya sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah. Jadi malaikat bertanya seperti ini pasti sudah diizinkan oleh Allah. Malaikat bertanya. Jadi malaikat diizinkan bertanya oleh Allah. Nah, lihat Islam ini. Islam ini agama yang luar biasa indah. Malaikat pun diizinkan bertanya. Ada orang Barat, orang Amerika, namanya Profesor Dr. Jeffrey Lang, ahli matematik di Amerika. Dia masuk Islam. Sesudah apa? Sesudah baca ayat ini. Dan kemudian dia nulis buku. Judul bukunya Even Angels Ask. Bahkan malaikat pun boleh bertanya. Dalam Islam bahkan malaikat pun boleh bertanya. Kalau dalam agama dia sebelumnya jangan nanya, nggak boleh nanya. Udah, paham aja, yakin aja, percaya. Nah, itu. Kalau dalam Islam enggak. Even angel ask. Malaikat pun boleh bertanya. Malaikat yang seharusnya selalu tunduk taat patuh dengan perintah Allah diperbolehkan bertanya. Apalagi kita boleh bertanya. Dalam agama Islam kita boleh bertanya, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikri, kepada orang berilmu apabila engkau tidak tahu. Tanya. Ya. Agama kita dibangun atas dasar ilmu, atas dasar argumentasi, hujjah yang kokoh. Ya, tanya. Ya. Jadi pertanyaan malaikat ini bukan menentang perintah Allah, bukan juga karena hasad. Tapi pertanyaan malaikat ini memang Allah izinkan untuk bertanya. Apa maksud pertanyaan malaikat ini? Disebutkan kembali oleh Imam Ibnu Katsir, wa innama huwa su'alu isti'lam.
Sesungguhnya ungkapan malaikat ini adalah permintaan untuk mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan informasi. Wastiksyaf, dan permintaan untuk dibukakan anil hikmah fi dzalik, dibukakan hikmah terhadap keinginan Allah tadi. Jadi malaikat minta, apa sih sebetulnya hikmah engkau jadikan di muka bumi khalifah itu apa? Hikmahnya apa? Itu pertanyaannya sebetulnya itu. Yaquluna, seakan-akan mereka berkata, ya Rabbana mal hikmatu fi khalqi haula'i. Wahai Tuhan kami, apa hikmah dari kau ciptakan ini makhluk-makhluk itu? Ma'anna minhum may yufsidu fil ard wa yasfikud dima. Padahal nanti makhluk-makhluk itu akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah. Apa hikmahnya? Jadi seakan-akan malaikat bertanya seperti itu. Fa in kana al muradu ibadatuka, apabila maksud engkau menciptakan makhluk-makhluk itu adalah supaya engkau disembah, fa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ini sudah menyembah engkau? Kami ini senantiasa bertasbih kepadamu dan senantiasa mengagungkanmu. Nah, itu. Ya. Jadi maksud pertanyaan malaikat itu adalah untuk minta ilmu dan minta hikmah. Minta dibukakan hikmah oleh Allah. Kenapa Allah ciptakan manusia? Ya. Apa makna wa nahnu nusabbihu bihamdik? Para ulama menyebutkan sebagaimana dikatakan oleh Imam Qatadah, at-tasbih yang dimaksud tasbih mengucapkan tasbih, subhanallah subhanallah subhanallah. Wa taqdis as-salah, yang dimaksud dengan taqdis wa nuqaddis salat maknanya adalah as-salah, menegakkan salat. Jadi malaikat juga salat, Pak, sama seperti kita. Jadi malaikat mengucapkan tasbih dan salat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa an nasin minas sahabah, demikian juga para sahabat-sahabat yang lain berkata, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala yaquluna nusalli laka. Yang dimaksud dengan nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak maknanya adalah kami salat untukmu. Wa qala Mujahid wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala nu'dhimuka wa nukabbiruka. Yang dimaksud dengan bertasbih dan mentakdis Allah adalah mengagungkan Allah dan membesarkan nama Allah. Wa qala Muhammad bin Ishaq wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala maknanya adalah la na'si, kami enggak pernah bermaksiat. Wa la na'ti syai'an takrahu, dan kami tidak pernah melakukan sesuatu yang kau benci. Ini perbuatan malaikat itu, subhanallah. Malaikat itu senantiasa bertasbih, senantiasa salat, senantiasa mengagungkan Allah, senantiasa bertakbir kepada Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Itu malaikat. Ya. Wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah ditanya. Su'ila, ditanya, ayyul kalami afdal, ucapan apa yang paling utama? Kita kan ngomong terus tiap hari, Pak, ya. Ngomong terus tiap hari. Dari sekian banyak omongan kita itu, mana ucapan yang paling afdal? Kita ngomong sehari berapa jam, Pak? Hampir 24 jam, Pak, kita ngomong. Kalau nggak ngomong dengan lisan, ngomong dalam hati. Ngomong juga dalam hati. Namanya komunikasi intrapersonal, ngomong dalam hati. Ada interpersonal, ngomong sama orang, ada dalam hati. Lagi tidur juga kita ngomong, ngigo, mimpi, ngomong juga itu. Nah, dari segala macam ucapan yang kita ucapkan sepanjang hari, ayyul kalami afdal, ucapan apa yang paling utama? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mastafallahu li malaikati subhanallah wa bihamdih. Tidaklah Allah memilihkan untuk para malaikatnya satu ucapan yang paling utama selain ucapan subhanallah wa bihamdih. Nah, kita kalau lagi bengong-bengong gitu ya, nggak ada kegiatan, sering-seringlah kita mengucapkan ucapan ini, subhanallah wa bihamdih. Ya, apalagi yang tugasnya banyak nunggu. Contohnya apa? Penjaga toko, kan banyak nunggu kan? Ya, atau
security, banyak nunggu tuh. Driver, nunggu juga. Yang kerjaannya banyak nunggu. Nah ini kesempatan Pak. Perbanyaklah kita berzikir. Membaca Al-Quran atau bertasbih. Subhanallah wa bihamdi. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim kata Nabi SAW, kalimatan khafifatan ala lisan. Ada 2 kalimat yang ringan di lidah. Ringan di lidah. Thaqilatan fil mizan. Berat di timbangan Allah. Habibatan ilar rahman. 2 kalimat ini dicintai oleh Allah Ar-Rahman. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. 2 kalimat ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sering-sering ucapkan itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dan ini ucapannya para malaikat ini. Ucapannya para malaikat. Warawal Baihaqi an Abdurrahman ibn Qurtin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul usri adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam beliau diisrakan sami'a tasbihan fis samawatil ula. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar tasbihnya para malaikat di langit yang tinggi. Apa yang Nabi dengar? Ucapan subhanallahil aliyil a'la. Subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat senantiasa bertasbih. Makanya kalau ada mu'allaf, ya mu'allaf, orang baru masuk Islam, belum bisa sholat, belum hafal Al-Fatihah, belum hafal baca-bacaan sholat, kita suruh apa? Sholat bersama dengan imam. Sholat aja berjamaah. Ikutin saja gerakan imam. Bacaannya apa? Subhanallah. Belum hafal Al-Fatihah, cukup baca Subhanallah. Mudah apa sulit Pak? Mudah kan? Baca Subhanallah. Agama Islam ini mudah. Gak bisa baca Al-Fatihah, baca Subhanallah. Anak-anak kita juga demikian. Anak-anak kita suruh sholat, belum hafal bacaannya, belum hafal bacaan tahiyat, belum hafal bacaan sujud, ruku dan macam-macam, suruh baca Subhanallah. Nah kita ngajarin kayak begitu sama anak kita, dapat nggak pahalanya Pak? Dapat Pak, Subhanallah. Sampai anak kita dewasa terus mengucapkan Subhanallah, kita meninggal anak kita masih mengucapkan Subhanallah, ya dalam seluruh aktivitas kehidupannya mengalir pahalanya ke kita. Subhanallah. Nah ini malaikat sering bertasbih. Ya. Jadi kata malaikat, untuk apa sih diciptakan makhluk lagi yang nanti bisa melakukan kerusakan, bisa menumpahkan darah? Kalau maksudnya adalah supaya engkau disembah, kami sudah menyembah engkau, wahai Allah. Maka Allah kemudian berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kau ketahui. Apa yang dimaksud yang Allah ketahui yang tidak diketahui oleh para malaikat? Qala Qatadah, fakana fi ilmillah. Sesungguhnya dalam pengetahuan Allah, annahu sayakunu fi tilkal khalifati anbiya. Sesungguhnya di antara para khalifah di muka bumi itu tidak seluruhnya melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Tidak seluruhnya melakukan kezaliman. Di antara mereka nanti ada para nabi. War rusul, di antara mereka ada para rasul. Wa qaumun salihun, di antara mereka ada orang-orang salih. Wa sakinul jannah, di antara mereka ada para penghuni surga. Subhanallah. Yang kedudukan mereka jauh lebih tinggi daripada para malaikat. Kedudukan para rasul, para anbiya, orang-orang salih, ya, orang-orang yang bertaubat, itu jauh lebih tinggi daripada kedudukannya para malaikat. Siapa makhluk yang paling Allah cintai, Pak? Siapa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Siapa itu? Manusia. Kalau malaikat gak ada yang bertaubat, Pak. Gak ada. Malaikat mah gak punya dosa. Yang punya dosa dan kemudian bertaubat, manusia. Dan apabila manusia bertaubat, Allah cinta kepada manusia itu lebih cintanya Allah daripada kepada para malaikat.
Cintanya Allah kepada seorang hamba yang berdosa dan kemudian bertaubat lebih besar daripada cintanya Allah kepada seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Allah ratusan tahun dan mereka tidak pernah bertaubat. Datang orang-orang yang berdosa datang kepada Allah. Allah cinta kepada mereka yang berdosa dan datang taubat kepada Allah. Nah, subhanallah. Ini hikmah yang malaikat gak tahu itu. Bahwa di antara manusia tidak semuanya orang-orang yang buruk. Di antara mereka ada orang-orang saleh. Kalaupun mereka melakukan keburukan, di antara mereka ada yang bertaubat kepada Allah dan Allah mencintai mereka. Ya. Kemudian terakhir, sebagai penutup dari penjelasan ayat ini, Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Imam Al-Qurtubi. Wa qad istadalla Al-Qurtubi wa ghairuhu bihadhihi al-ayah ala wujubi nasbil khalifah. Dan sungguh Imam Al-Qurtubi dan para ulama yang lain menyimpulkan dengan ayat ini akan kewajiban mengangkat seorang khalifah. Jadi seorang khalifah ini wajib diangkat di tengah-tengah kaum muslimin. Liyafsila bainan nas fima yakhtalifuna fi, untuk memutuskan perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Jadi tugas pertama khalifah tadi apa? Memutuskan perkara yang diperselisihkan. Wa yaqta'u tanazu'ahum, dan memutuskan tanazu, perselisihan mereka. Wa yantasiru limadhumihim an zalimihim, menolong orang-orang yang dizalimi. Wa yuqimal hudud, dan menegakkan hudud, menegakkan hukum Allah. Wa yazjura an ta'atil fawahish, dan untuk memperingatkan manusia untuk tidak melakukan perbuatan fahisyah. Ila ghairi dzalika minal umuril muhimmah allati lam yumkinu iqamatuha illa bil imam, dan perkara-perkara yang lain yang tidak akan mungkin perkara-perkara ini bisa tegak kecuali dengan adanya seorang imam atau seorang khalifah. Wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, dan apa-apa yang tidak sempurna kewajiban dengannya maka menegakkan itu merupakan satu kewajiban. Ya, jadi ini perkataan Imam Ibnu Katsir, perkataan Imam Al-Qurtubi, bukan perkataan ormas tertentu, bukan perkataan organisasi tertentu. Ini perkataan para imam kaum muslimin akan pentingnya menunjuk seorang khalifah dan menegakkan adanya khilafah, kepemimpinan. Jadi khilafah itu sesuatu yang tidak asing dalam sejarah kaum muslimin. Kok sekarang jadi asing? Jadi aneh, bahkan dimusuhi, bahkan dianggap sebagai ancaman, seperti monster gitu. Ini ada apa? Zaman dulu nggak ada itu. Ya. Bahkan gelar Raja Jawa, Raja Jogja ketika itu adalah khilafatul muslimin fi tanah Jawi, fi ardi Jawi. Ya. Khilafahnya kaum muslimin di tanah Jawa, itu gelar Sultan Jogja pada masa itu. Yang menunjuk siapa? Yang menunjuk khalifah Islamnya di Turki. Ya begitu. Nah, kok sekarang jadi tiba-tiba jadi sesuatu yang asing. Jadi wajib bagi kita menunjuk seorang khalifah. Ya, memperjuangkan agar adanya khalifah, agar adanya seorang pemimpin bagi kaum muslim. Kalau nggak bisa udah nggak apa-apa. Yang penting ada usaha. Bukan kemudian, wah ini nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Kalau memang sekarang nggak mungkin, yang penting kita tetap ada usaha. Nah, bagaimana caranya mengangkat khalifah? Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Mengangkatnya yang pertama melalui nas. Nas maksudnya melalui Al-Quran atau As-Sunnah. Ya, ada ayat atau ada hadis yang secara tegas menunjukkan bahwa si fulan sebagai khalifah. Sebagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk. Menurut pendapat sebagian ulama berpendapat Abu Bakar As-Siddiq dahulu ditunjuk karena ada hadis yang secara tegas ya menjelaskan bahwa pengganti Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Dan itu ada banyak ya. Setahun sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah SAW menunjuk pemimpin jamaah haji kaum muslimin adalah Abu Bakar. Ketika Rasulullah mau wafat, yang menggantikan Rasulullah menjadi imam salat di masjid adalah Abu Bakar. Jadi sebagian ulama berpendapat penunjukan itu berdasarkan nas. Kalau sekarang sudah tidak mungkin. Atau yang kedua ditunjuk ya oleh
pemimpin sebelumnya. Ya, seperti penunjukan ya Abu Bakar As-Siddiq yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, atau Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sebelum wafat, Abu Bakar menunjuk. Kalau saya sudah wafat nanti, yang menjadi pemimpin saya adalah Umar bin Khattab. Atau diangkat melalui musyawarah sejumlah orang-orang saleh. Jadi yang bermusyawarah orang saleh, Pak. Bukan orang sembarangan, bukan mantan preman apa segala macam ikut musyawarah, bukan. Orang-orang saleh, orang-orang pandai berkumpul dan kemudian mereka memutuskan siapa yang menjadi pemimpin. Ini sebagaimana dahulu ya pengangkatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Atau orang-orang saleh di kalangan mereka itu ya belum musyawarah tapi ada satu orang dari ahlul halli wal aqdi itu yang tiba-tiba menunjuk anggota ahlul halli wal aqdi untuk menjadi pemimpin. Sebagaimana dahulu ya penunjukan Ali bin Abi Thalib. Itu tiba-tiba ditunjuk sebagai pemimpin. Atau yang terakhir ini, ada orang yang terkuat di kalangan orang-orang banyak yang memaksa untuk menjadi pemimpin. Oh, dia paksa ini. Dia buat kudeta misalnya. Dia punya tentara banyak, kemudian diturunkan pemimpin sebelumnya, kemudian akhirnya dia berhasil menjadi penguasa. Maka pendapat sebagian ulama adalah kalau sudah ada orang yang mampu untuk mengganti penguasa sebelumnya dengan kekuatan yang dia miliki, maka pemimpin ini juga wajib untuk ditaati untuk menghindari perpecahan dan perselisihan. Nah, tentu saja khalifah yang dimaksud tadi adalah bukan pemimpin sembarangan, tapi pemimpin yang bagaimana, Pak? Pemimpin yang menegakkan hukum Allah. Khalifatullah fil ard, pengganti Allah di muka bumi. Demikian ya pembahasan ayat ke-30 dari surat Al-Baqarah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji malam hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.